Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga tetap sehat semua ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di tempat masing-masing ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sesudah berdoa, kita akan mulai pembelajaran. Pada minggu lalu, kita belajar tentang apa ya materi bahasa Indonesia? Nah, kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada materi hari ini, kita tetap belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, tapi akan lebih dikembangkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, yang akan kita pelajari kali ini yaitu materi bahasa Indonesia. Apa materinya? Yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Jadi, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah permasalahan utama yang dibicarakan dalam sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian yang menjelaskan gagasan pokok. Kita ke slide selanjutnya, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram yaitu: yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, jadi dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, jadi nanti dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Nah, ini contohnya ya. Ayo perhatikan contoh berikut. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Jawa, bahasa Batak, dan bahasa Sunda. Keberagaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Gagasan pokok dari paragraf di atas terdapat pada kalimat pertama, yaitu kalimat Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Jawa, bahasa Batak, dan bahasa Sunda. Nah, gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat kedua sampai keempat. Nah, ketika nanti dibentuk dalam diagram, jadi seperti ini anak-anak. Gagasan pokoknya berada di tengah, yaitu Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Jawa, bahasa Batak, dan bahasa Sunda. Nah, sedangkan gagasan pendukung-pendukungnya ada di samping dan di bawahnya. Kita masuk ke pembelajaran yang keempat, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Kalau yang tadi itu dalam bentuk diagram, yang sekarang dalam bentuk tabel.
Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel dengan tujuan agar mempermudah memahami suatu teks. Contoh, ada sebuah paragraf, gelar budaya di sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya. Nah, ketika dibentuk dalam tabel, contohnya seperti di bawahnya. Ada 3 tabel. Yang pertama, paragraf pertama, misalnya gagasan pokoknya, keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu kalimat kedua sampai seterusnya. Contohnya, para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, pembelajaran ke-6, membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Apa itu ringkasan? Meringkas isi teks itu sama dengan menulis kembali teks secara singkat. Jadi langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, gunakan kalimat tanya, apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Yang keenam, urutkan peristiwa sesuai dengan isi teks sebenarnya. Yang ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas. Hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Nah, jadi anak-anak, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel, dan kita belajar cara meringkas. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi pada hari ini telah selesai. Nah, apabila ada yang ingin bertanya atau belum dipahami, silahkan ditanyakan di grup WA ya. Setelah ini Ibu akan memberikan tugas evaluasi, akan Ibu share di grup WA. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Sebelum Ibu akhiri, silahkan berdoa di tempat masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.